Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Syahwala. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ini. Kode Python ini mengimplementasikan sebuah sistem untuk memantau data sensor dari perkebunan nilam. Sistem ini berinteraksi dengan sebuah API eksternal untuk menarik data sensor dari setiap tanaman dan menyimpannya dalam database SQLite lokal. Program ini memiliki menu berbasis teks untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Pada kode Python ini, di sini ada import library. Kode dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada SQLite untuk berinteraksi dengan database SQLite. Lalu ada request untuk melakukan panggilan HTTP ke API eksternal. Lalu ada datetime ini untuk menangani tanggal dan waktu. Lalu ada time untuk menambahkan jeda antar panggilan API. Lalu ada matplotlib pplot untuk membuat grafik data. Lalu ada matplotlib database untuk membantu format tanggal pada sebuah X grafik. Lalu di sini ada konstanta. Ini bagian mendefinisikan beberapa konstanta penting, yaitu DB nama, DB name di sini nama file database SQLite, lalu ada API base URL, ini alamat dasar API gateway IoT, lalu max plants. Ini batas maksimum jumlah tanaman yang dapat didaftarkan. Lalu ada user npm, ini akan diisi oleh pengguna. Lalu ada sensor types map, ini dictionary yang memetakan ID sensor ke nama sensor. Lalu ada sensor unit maps. Ini dictionary yang memetakan ID sensor ke suatu pengukuran. Lalu fungsi database. Bagian ini berisi fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan database SQLite. Di sini ada getDB connection. Ini memuat dan mengembalikan koneksi ke database, mengaktifkan raw factory agar hasil query bisa diakses seperti dictionary dan mengaktifkan VerifKey. Lalu ada stuk database. Ini membuat tabel branch untuk menyimpan informasi tanaman dan sensor reading. Ini untuk menyimpan data sensor jika belum ada. Lalu tabel sensor ini memiliki forex key yang merujuk ke plan. Lalu complaints ini menghitung jumlah tanaman. Lalu IDD plan to DB ini menambahkan tanaman ke database. Lalu ada get plan from DB, ini mengambil data satu tanaman. Lalu ada get all plan from, ini menghapus tanaman dan datanya. Lalu ada delete plan from, ini menghapus tanaman dan datanya. Lalu ada IDD sensor reading to DB menambahkan data sensor ke database. Lalu fungsi API yaitu di
Sini ada fed from api. Ini mengambil data sensor dari api eksternal untuk tanaman dan tipe sensor tertentu menggunakan NPM pengguna. Lalu fungsi logika inti, ini ada full data for plan. Ini menarik data dari semua sensor untuk satu tanaman dan menyimpannya. Lalu tambah tanaman, ini meminta input detail tanaman, menambahkannya ke DB dan menarik data awalnya. Lalu ada hapus tanaman, ini meminta ID tanaman, konfirmasi, dan menghapusnya dari DB. Lalu tarik semua data di sini, tarik semua data ini, yaitu menarik data dari semua sensor untuk semua tanaman terdaftar. Lalu fungsi plotting ini berfungsi untuk menampilkan data dalam grafik. Lalu ada plot graph. Di sini fungsinya untuk fungsi helder untuk membuat grafik garis. Lalu ada get data range input. Nah, ini meminta input rentang tanggal atau waktu untuk filter data. Lalu ada data satu tanaman, satu sensor. Ini menampilkan grafik satu sensor pada satu tanaman. Lalu ada data satu tanaman. Ini menampilkan grafik semua sensor pada satu tanaman. Lalu ada data satu sensor, data satu sensor semua pohon. Ini menampilkan grafik rata-rata satu sensor dari semua tanaman. Lalu data semua sensor semua pohon ini menampilkan grafik rata-rata semua sensor dari semua tanaman. Lalu ada menu. Ini berfungsi untuk navigasi menu, yaitu kelola pohon menu. Ini submenu untuk mengelola tanaman. Lalu tampilkan data menu. Ini submenu untuk menampilkan data sensor. Lalu ada main menu. Menu utama program meminta NPM awal dan menjalankan fungsi utama. Lalu yang terakhir yaitu eksekusi program. Bagian utama yang dijalankan saat skripsi dimulai, yaitu memanggil struk database, lalu main menu. Di sini kita runtime. Di sini kita masukkan npm. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ditugaskan memilih menu utama, yaitu kita pilih nomor 1, lalu enter. Lalu menu kelola pohon, yaitu kita pilih enter. Lalu menu kelola pohon. Lalu menu kelola pohon, masukkan edit tanaman, tekan enter melanjutkan. Kita lanjut, lalu pilih menu kelola pohon. Lalu
Coba kita ulang anytime. Di sini kita masukkan npm kita. Terus di sini kita sudah memasukkan koordinat latitude tanaman, lalu memasukkan koordinat longitude tanaman juga. Jadinya di sini keluar keluar hasilnya, yaitu tanaman dengan ID 7 berhasil ditambahkan ke database melalui penarikan data sensor awal untuk tanaman baru. Tadi kan di sini kita masukkan integer unik, yaitu 7. Lalu kita masukkan koordinat latitude, kita masukkan koordinat longitude. Jadi hasilnya ini. Lalu dengan enter untuk melanjutkan. Lalu di sini kita masukkan ini tanggal registrasinya. Di sini kita tukar waktunya saja, yaitu masuk ke waktu pukul 20, terus kita enter. Lalu tutup pukul 20, enter. Masukkan ID tanaman.
masukkan NPM kita. Di sini setelah kita masukkan NPM, sini sudah kita masukkan NPM kita, lalu di sini ada menu utama, yaitu kita pilih nomor 1, lalu di sini menu kelola pohon kita pilih A, lalu di sini masukkan ID tanaman integer unik, lalu masukkan koordinat latitude tanaman, lalu longitude tanaman. Lalu kita enter. Nah, di sini sensor berhasil ditarik setelah kita masukkan integer unik, lalu setelah masukkan koordinat latitude juga. Di sini sensor berhasil tekan enter. Lalu di sini mengelola pohon.
Ya, lumayan. Di sini setelah kita memasukkan NPM kita, di sini keluar menu utama yaitu ada beberapa menu ya. Terus kita di sini eh, ada menu kelola pohon, lalu setelah kita memilih beberapa menu, di sini eh, keluar grafik data sensor kelembaban udara untuk tanaman ID 3. Di sini ada waktu-waktunya juga, tahun, bulan dan tanggal beserta pukul berapa. Yaitu di sini jelas, di sini ada dijelaskan di sini waktu, sedangkan ini kelembaban udara. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon apabila ada kesalahan dalam menjelaskan presentasi atau ada kekeliruan saat memasukkan menu.
atau menjelaskan?